Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ramadan dari kelompok akan menyampaikan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Siapapun di zaman Rasulullah SAW mungkin tidak ada yang mengira bahwa Indonesia menjadi negara terbesar jumlah penduduk muslimnya di dunia ini. Fenomena yang luar biasa ini menarik berbagai kalangan dari sejarawan modern untuk menguak lebih dalam bagaimana Islam bisa masuk di Indonesia dan apa saja peradaban yang telah dibangun olehnya. Maka dari itu, kami akan membahas tentang satu, sejarah masuknya Islam di Indonesia yang meliputi jalur masuknya Islam di Indonesia, strategi dakwah dan perkembangan Islam di Indonesia, fase perkembangan Islam di Indonesia, serta perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Yang kedua, perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan-kerajaan di Indonesia yang meliputi wilayah Sumatera, yaitu kerajaannya Malaka. Untuk wilayah Jawa, kerajaan Demak, kerajaan Pajang, kerajaan Mataram Islam, kerajaan Islam Cirebon, kerajaan Islam Banten. Untuk Maluku, kerajaan Islam Ternate dan Tidore. Dan untuk kerajaan Kalimantan, kerajaan Islam Banjar, kerajaan Sukadana atau Tanjung Pura. Untuk wilayah Sulawesi serta adalah kerajaan Islam Makassar, kerajaan Bone, dan kerajaan Baton. Untuk wilayah Aceh adalah kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Aceh Darussalam, serta kerajaan Perlak. Yang ketiga, perkembangan peradaban Islam di Indonesia, yaitu pada abad ke-7 Masehi, pada masa kerajaan Sriwijaya, masa kerajaan Kalingga, dan berita Cina zaman dinasti Tang. Untuk abad ke-13 Masehi, catatan Marco Polo, nisan makam Raja Samudra Pasai, berita Ibnu Batitah dari India. Pada abad ke-15 Masehi, itu catatan Mahuan, pemakaman muslim di Troloyo, makam salah seorang wali songo, catatan Suma Oriental oleh Tome Pires, dan pada abad ke-17 sampai sekarang. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Sejarah masuknya Islam di Indonesia. Disepakati bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Sumatera, selanjutnya ke Nusantara. Ada 3 tema utama dalam pembahasan ini, yaitu waktu kedatangannya, tempat kedatangannya, dan para pembawanya. Selain itu, ada teori yang populer dalam masuknya Islam di Indonesia, yaitu teori Gujarat, Arab, Persia, dan Cina. Yang pertama, jalur masuknya Islam di Indonesia. Teori Gujarat. Teori ini dipopulerkan oleh seorang orientalis Belanda yang bernama Snoeck Groningen. Ia menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Cambai, Gujarat, dan India. Selain itu, Pigeonapple juga mengaitkan bahwa Islam di Indonesia dikaitkan dengan daerah Gujarat dan Malabar. Menurutnya, orang Arab bermadhab Syafi'i yang imigrasi dan menetap di India yang telah membawa Islam. Snoeck kemudian mengembangkan ketika Islam tiba di beberapa anak benua India, banyak yang tinggal dan berdagang. Jan Pigeonapple adalah seorang orientalis dari Leiden, Belanda yang fokus pada manuskrip Melayu. Beliau menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan Gujarat. Dalam penjelasannya, Pigeonapple menyampaikan logika terbalik. Apa logika terbalik? Logika terbalik yaitu meskipun Islam di Nusantara dianggap dari kegiatan orang Arab, tetapi tidak langsung dari Arab melainkan dari India. Bukti dari teori tersebut adalah ditemukannya batu nisan milik Raja Malik As-Soleh, Raja Kerajaan Samudra Pasai di Aceh, dan
dengan nisan berasal dari Gujarat, India, dan ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim yang berada di Gresik. Kedua batu tersebut memiliki persamaan di Canbai, Gujarat, dan India. Teori Arab. Teori ini menyatakan Islam datang langsung dari Arab pada abad ke-7 Masehi. Salah satu yang mendukung teori ini adalah Profesor Hamka yang menyatakan Islam datang pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Dimulai dengan jalur perdagangan yang ramai dan bersifat internasional yang dimulai dari Selat Malaka yang menghubungkan dinasti Tang di Cina. Menurutnya, kedatangan orang Arab tidak dilandasi nilai ekonomi, melainkan motivasi spirit penyebaran Islam pada tahun 625 Masehi berdasarkan naskah Tiongkok oleh pendeta Buddha, I think, melakukan perjalanan dari Chaton menuju ke Boga yang sekarang dikenal dengan nama Palembang. Sebagian orang Arab melakukan perkawinan dengan wanita lokal yang disebut komunitas Tasih dan Pose. Mereka adalah para pedagang yang menjalin hubungan perdagangan dengan kerajaan Sriwijaya. Thomas W. Arnold juga berpandangan bahwa para pedagang Arab telah menyebarkan Islam ketika mereka melakukan perdagangan Barat Timur pada abad ke-7 sampai 8 Masehi. Selain kedua tokoh tersebut, beberapa tokoh sejarawan yang mendukung teori ini adalah Az-Zumardi, Al-Hashmi, Az-Zumardi Azra, dan lain-lain. Az-Zumardi Azra pun juga menambahkan bahwa ditemukannya adaptasi yang dilakukan bangsa Indonesia adalah pengaruh bangsa Arab ini. Bukti yang lain antara lain ditemukannya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik, dan batu nisan tersebut terdiri dari inskripsi 7 baris yang berasal dari hasil baca Jean Pierre Moukit yang diterjemahkan oleh Muhammad Yamin. Menurut Az-Zumardi Azra, masyarakat Nusantara baru mendapatkan ajaran Islam pada abad ke-12 yang disebarkan oleh Sufi atau pengembara dari Arab. Corak agama Islam yang digunakan adalah Sufistik. Teori Persia. Pencetus teori Persia adalah Husain Jayaningrat. Teori Persia lebih menitikberatkan pada tinjauan kebudayaan. Sebagai contohnya antara lain adanya peringatan 10 Muharram. Kegiatan itu untuk memperingati wafatnya cucu Nabi yang bernama Hasan dan Husain. Yang kedua, adanya kesamaan konsep ajaran Sufisme yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan Al-Hallaj, seorang sufi besar dari Persia. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda baca atau harokat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Dan yang kelima, adanya perkampungan Leran atau Leran di Giri, daerah Gresik juga. Apa sih Leran itu? Leran adalah nama salah satu pendukung teori ini, yaitu Umar Amir Husain dan Husain Jayadiningrat. Teori Cina. Menurut teori ini, orang Cina telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Cina atau Tiongkok telah berbaur dengan penduduk Indonesia terutama melalui kontak dagang. Teori Cina didasarkan pada sumber luar negeri atau kronik maupun lokal, babat, dan hikayat. Bahkan menurut sejumlah sumber lokal tersebut ditulis bahwa Raja Islam pertama di Jawa yang bernama Raden Fatah, itu dari Bintoro Demak, merupakan keturunan dari Cina karena ibunya disebutkan berasal dari Campa.
Terus bukti lainnya adalah masjid-masjid tua yang bernilai arsitektur Tiongkok yang didirikan oleh komunitas Cina di berbagai tempat, terutama di Pulau Jawa. Pelabuhan penting sepanjang abad ke-15 seperti Gresik misalnya, menurut catatan-catatan Cina diduduki pertama-tama oleh para pelaut dan pedagang Cina. Beberapa tempat penyebarannya adalah pesisir Sumatera, Pariaman, Gresik, Demak, Banten, Palembang, Banjar, Makassar, Ternate, dan sebagainya. Pada dasarnya, semua teori di atas masing-masing memiliki kelemahan dan kelebihan tersendiri. Tidak ada kemutlakan dan kepastian yang jelas dalam masing-masing teori tersebut. Menurut Azumardi Azra, sesungguhnya kedatangan Islam ke Indonesia datang dalam kompleksitas, yang artinya tidak berasal dari satu tempat, peran, kelompok tunggal, dan tidak dalam waktu yang bersamaan. Jadi dengan bertahap. Pembahasan yang kedua, strategi dakwah Islam di Indonesia. Tentunya penyebaran agama Islam di Indonesia itu menggunakan strategi-strategi agar bisa diterima oleh penduduk di Nusantara. Apa saja sih strategi tersebut? Yang pertama, menggunakan strategi perdagangan. Berdasarkan data sejarah, perdagangan merupakan media dakwah yang paling banyak dilakukan. Karena hal ini dapat dilihat dari adanya kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Pada waktu tersebut tentunya sangat lama ya, dari abad ke-7 Masehi hingga 16 Masehi. Jalur ini dimungkinkan karena orang-orang Melayu telah lama menjalin kontak dagang dengan orang Arab. Di samping berdagang, mereka juga menyiarkan agama Islam. Fakta sejarah diketahui berdasarkan data dan informasi yang dicatat oleh Tom Peirce, bahwa seorang musafir asal Portugis menceritakan tentang penyebaran Islam pada tahun 1512 sampai 1515 Masehi yang meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa hingga ke Maluku. Ia juga menyatakan bahwa pedagang muslim banyak yang bermukim di pesisir Pulau Jawa yang ketika itu masih menganut Hindu dan Buddha maupun animisme dan dinamisme. Secara bertahap para penduduk masuk agama Islam sedikit demi sedikit, dan tidak hanya itu, para penyebar agama memberikan sarana atau tempat dengan mendirikan berbagai masjid dan mendatangkan ahli agama dari luar, sehingga jumlah pemeluk agama Islam semakin banyak. Strategi selanjutnya adalah strategi perkawinan. Strategi perkawinan ini merupakan proses penyebaran Islam di Indonesia yang juga sangat banyak. Jalur perdagangan internasional yang dikuasai para pedagang muslim menjadikan para pedagang Islam memiliki kelebihan secara ekonomi. Para pedagang muslim yang tertarik dengan wanita Indonesia ingin menikah dan mensyaratkan agar wanita Indonesia itu mau memeluk Islam. Melalui pernikahan ini tidak hanya menjadikan penganut agama Islam semakin banyak, namun juga mereka semakin mengukuhkan generasi-generasi Islam di Indonesia. Apalagi jika pernikahan antara kedua bangsawan dengan keluarga saudagar muslim tentu akan semakin menguatkan posisi tawar mereka di masyarakat. Sebagai contohnya dalam strategi perkawinan ini adalah pernikahan Raden Rahmat atau Sunan Ampel dengan Nyai Manila dan Raja Brawijaya dengan Putri Campa. Strategi selanjutnya adalah strategi pendidikan.
para ulama banyak yang mendirikan lembaga pendidikan Islam. Di lembaga pendidikan inilah para ulama semakin menguatkan posisi agama Islam dengan mengajarkan keislaman. Apa sih upaya yang dilakukan para penyebar Islam? Yaitu dengan mendirikan pesantren yang dikenal dengan nama Dayah di daerah Minangkabau dan dikenal dengan istilah di daerah Aceh yang dikenal dengan nama Dayah dan di daerah Minangkabau yang dikenal dengan istilah surau. Pada menjelang abad ke-12, pusat pendidikan di Aceh, Palembang, Jawa Timur itu menghasilkan tulisan penting dan menarik bagi santri untuk belajar. Sebagai sebuah lembaga Islam, pesantren tidak mengenal perbedaan. Jadi tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, perbedaan laki-laki dan perempuan. Di pesantren tersebut sama. Maka dengan itulah para orang bisa masuk di daerah pesantren dan menjadikan jumlah pesantren dan menjadikan posisi pesantren dalam proses masuknya Islam itu lebih kuat. Di antara lembaga pendidikan yang tumbuh pada awal Islam adalah pesantren yang didirikan oleh Raden Rahmat di Ampel Denta, tepatnya di Surabaya. Pesantren Giri yang didirikan oleh Sunan Giri, dan banyak dari mereka yang menjadi guru, khotib atau pengkhutbah, hakim yang dikenal dengan qadhi, bahkan muadzin di Maluku. Dengan cara pendidikan tersebut, agama Islam terus meluas ke seluruh penjuru Nusantara. Strategi yang selanjutnya adalah tasawuf. Para pelaku tasawuf adalah seorang sufi, umumnya adalah penggembara. Mereka dengan sukarela mengajar pendidikan lokal tentang berbagai hal. Para sufi memiliki sifat dan budi pekerti yang luhur sehingga menjadikan para penduduk Nusantara memudahkan untuk bergaul dan memahami masyarakat. Mereka juga memahami hal magis yang digandrungi masyarakat penganut paham animisme dan dinamisme pada waktu itu. Hal ini menjadikan para sufi mampu melihat celah yang dapat dimasuki, mana saja yang bisa dimasuki ajaran Islam tersebut, sehingga para masyarakat bisa menerima dengan mudah. Di antara para sufi yang memberikan ajaran Islam kepada masyarakat adalah Hamzah Fansuri yang berasal dari Aceh, Syekh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Strategi yang terakhir adalah kesenian dan budaya. Para tokoh penyebar Islam mengajarkan agama Islam menurut adat istiadat masyarakat setempat. Sebagian besar nama-nama mereka telah melegenda seperti Wali Songo ya tentunya. Penyebaran agama Islam melalui kesenian atau budaya termasuk yang paling banyak mempengaruhi masyarakat, seperti contohnya wayang, sastra, dan berbagai kesenian lainnya. Pendekatan jalur kesenian dilakukan para penyebar Islam untuk menarik perhatian masyarakat, sehingga tanpa rasa terbebani, mereka pun tertarik dengan ajaran yang diajarkan para wali songo tersebut. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga, tokoh seniman wayang, ia tidak pernah meminta bayaran dalam pertunjukan seni. Bagaimana kok bisa wayang dengan agama Islam? Tentunya bisa. Jadi waktu pementasan wayang itu dimasuki bacaan syahadat, dan meskipun pada wayang masih terdapat cerita Ramayana dan Mahabharata, tapi masih bisa disisipin nilai Islami. Selain wayang, bentuk kesenian lain yang dijadikan media islamisasi adalah sastra.
Sastra itu contohnya hikayat, babat, dan sebagainya. Seni arsitektur terlihat dalam bentuk masjid, peninggalan para ulama atau wali songo, dan seni ukir yang banyak terdapat di kediaman atau masjid-masjid peninggalan para wali. Perkembangan Islam dan berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Hal ini tidak lain karena syiar agama Islam yang masuk ke Indonesia dan diterima baik oleh masyarakat Indonesia pada masa itu. Islam sebagai agama yang memberikan corak kultur bangsa Indonesia dan sebagai kekuatan politik yang menguasai struktur pemerintahan sebelum datangnya Belanda dapat dilihat dari perkembangan peradaban Islam di berbagai wilayah di Nusantara dan munculnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Keterlibatan kerajaan Islam di Indonesia turut memberikan peran dalam penyebaran Islam di seluruh penjuru Indonesia. Di Sumatera terdapat satu kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Malaka. Kesultanan Malaka merupakan sebuah kerajaan Islam Melayu yang berdiri di tanah Malaka. Kerajaan ini didirikan oleh para Meswara pada tahun 1405 Masehi. Kerajaan ini memiliki hubungan baik dengan Cina yang tercatat sudah banyak hubungan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Kerajaan Malaka dikenal sebagai penguasa jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka. Runtuhnya Kesultanan Malaka disebabkan oleh invasi Portugis pada tahun 1511 Masehi dan peristiwa tersebut menjadi awal mula invasi militer ke Nusantara. Di daerah Jawa berdiri 5 kerajaan Islam. Yang pertama yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama yang tersebar di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1487 Masehi yang dipimpin oleh Raden Patah. Kerajaan Demak ini terletak di wilayah Demak, daerah pesisir utara Jawa Tengah. Kerajaan Demak merupakan pelopor penyebaran agama Islam di Pulau Jawa dan Indonesia pada umumnya. Lantaran dukungan dari Wali Songo, Kerajaan Demak muncul pada masa kemunduran Kerajaan Majapahit. Pada tahun 1554 Masehi, Kerajaan Demak mengalami keruntuhan akibat pemberontakan Hadiwijaya atau sering dikenal dengan Joko Tingkir. Kerajaan kedua di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang berdiri sebagai kelanjutan dari Kerajaan Demak setelah mengalami kemunduran. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Hadiwijaya atau sering disebut dengan Joko Tingkir yang berasal dari lereng Gunung Merapi. Islam yang semula berpusat di pesisir utara Jawa dipindah ke Pajang yang membawa pengaruh besar dalam penyebaran agama Islam. Selain Islam yang mengalami perkembangan, pada masa ini politik juga mengalami perkembangan. Pada masa kekuasaan Joko Tingkir, wilayah kekuasaannya mengalami perluasan hingga Madiun di area pedalaman tepi aliran Sungai Bengawan Solo pada tahun 1554 Masehi. Joko Tingkir mampu menguasai Blora dan Kediri pada tahun 1577 Masehi. Karena Kerajaan Pajang dengan raja-raja yang ada di Jawa Timur sudah bersahabat, maka pada tahun 1581 Masehi, Joko Tingkir mendapat pengakuan sebagai Sultan Islam oleh raja-raja yang penting di Jawa Timur. Kerajaan ketiga di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam merupakan sebuah kerajaan Islam yang berdiri di Pulau Jawa pada abad ke-16 Masehi. Pusat pemerintahan Kerajaan Mataram Islam terletak di Kota Gede, Yogyakarta. Kerajaan ini dipimpin oleh dinasti yang mengaku sebagai keturunan Majapahit, yaitu keturunan Ki Ageng Sela dan Ki Ageng Pemanahan. Awal mula Kerajaan Mataram Islam adalah dari Kadipaten yang berada di bawah Kesultanan Pajang dan berpusat di bumi Mentaok. Kemudian diberikan kepada Ki Ageng Pemanahan sebagai hadiah atas jasa diberikannya. Raja yang berdaulat pertama adalah Sutawijaya atau Panembahan Senopati, yang merupakan putra Ki Ageng Pemanahan. Kerajaan Islam Mataram mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Mas Rangrang atau Sultan Agung pada tahun 1613 Masehi sampai 1645 Masehi.
Sultan Agung berhasil melakukan ekspansi dan menguasai hampir seluruh wilayah di Tanah Jawa. Ia juga melakukan perlawanan kepada VOC dengan bekerja sama Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon. Kerajaan Mataram meninggalkan beberapa peninggalan seperti Kampung Mataram di Batavia atau Jakarta, sistem persawahan di Pantura, dan penggunaan aksara Jawa dan lain-lainnya. Kerajaan keempat di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Islam Cirebon. Kerajaan Cirebon atau Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam yang cukup besar di Jawa Barat pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Kesultanan Cirebon pertama kali didirikan pada tahun 1430 Masehi dan penguasa atau sultan pertama yang menjabat di kerajaan ini adalah Pangeran Walangsungsang sebagai Sultan Cirebon pertama dan menjabat pada tahun 1430 sampai 1479 Masehi. Kemudian, pada tahun 1479 Masehi, Sultan Cirebon I menyerahkan jabatan dan kekuasaannya pada Sunan Gunung Jati yang tidak lain adalah keponakannya sendiri dan menjabat sebagai Sultan Cirebon II. Sultan atau penguasa kerajaan Cirebon selanjutnya adalah Sultan Abdul Karim yang merupakan penguasa Kesultanan Cirebon terakhir sebelum terbagi menjadi dua yaitu Kesultanan Kasepuhan dan Kesultanan Kanoman. Kerajaan kelima di Pulau Jawa yaitu Kerajaan Islam Banten. Kesultanan Banten atau Kerajaan Banten yang terletak di Pasundan, Banten pada tahun 1526 Masehi. Sultan pertama yang memimpin kerajaan ini adalah Sultan Maulana Hasanuddin dan pemimpin terakhir dari Kesultanan Banten sebelum dipaksa bubar oleh kolonial Inggris adalah Sultan Maulana Muhammad Syaifuddin. Raja atau Sultan yang paling terkenal di Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang dimana pada masa kejayaan Kesultanan Banten terjadi di masa kepemimpinannya. Kerapuhan dan akhir dari Kesultanan Banten ini terjadi akibat banyak faktor. Salah satunya adalah adanya perang saudara yang terjadi di kerajaan di mana Sultan Haji, anak dari Sultan Ageng Tirtayasa, berusaha untuk mendapatkan kekuasaan dari tangan sang ayah. Dari kejadian tersebut, akhirnya berimbas pada pembubaran Kesultanan Banten pada tahun 1813 Masehi oleh pemerintahan Inggris yang sedang berkuasa di Indonesia. Di daerah Maluku terdapat dua kerajaan Islam yaitu Ternate dan Tidore. Kerajaan Ternate didirikan oleh Sultan Marhum yang merupakan seorang raja Maluku pertama yang masuk Islam atas pengaruh Maulana Hussein atau saudagar dari Jawa. Keberadaan kerajaan ini adalah di Maluku Utara. Ternate dan Tidore merupakan kerajaan yang berkembang cepat karena sumber rempah-rempah yang sangat besar. Banyak para saudagar yang datang untuk melakukan perdagangan di kerajaan Ternate dan selain bertransaksi perdagangan, mereka juga menyebarkan agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ba'abullah, kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya. Sultan Ba'abullah kemudian meninggal pada tahun 1583 Masehi dan kekuasaannya digantikan putranya yang bernama Syahid Barkat. Kerajaan Ternate mengalami kemunduran karena tidak mampu melawan Spanyol dan VOC. Kerajaan kedua yaitu Kerajaan Tidore. Pada tahun 1801 berdiri Kerajaan Tidore yang dipimpin oleh Raja Muhammad Nakil. Kerajaan Islam Tidore terletak di sebelah selatan Kerajaan Ternate. Agama Islam menjadi agama resmi Kerajaan Tidore dan disahkan oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Jamaluddin Barkat dakwah dari Syekh Mansur dari Arab. Kerajaan Tidore menjadi pusat perdagangan karena banyaknya bangsa Eropa yang melakukan transaksi perdagangan. Bangsa tersebut seperti Spanyol, Portugis, dan Belanda. Kerajaan Islam Tidore mencapai pusat kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Nuku pada tahun 1780 sampai 1805 Masehi. Di Kalimantan terdapat dua kerajaan Islam, yaitu Islam Banjar dan Sukadana atau Tanjung Pura.
Islam mulai masuk di Kalimantan pada abad ke-15 Masehi dengan cara damai dibawa oleh mubalik dari Jawa yaitu Sunan Bonang dan Sunan Giri yang memiliki santri dari Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Kerajaan Islam pertama di Kalimantan yaitu Kerajaan Islam Banjar. Kerajaan Banjar berdiri pada tahun 1520 Masehi dan bertahan hingga tahun 1905 Masehi. Sultan atau pemimpin pertama dari Kerajaan Banjar adalah Sultan Suryansyah yang dilantik pada tahun 1526 Masehi dan memimpin hingga tahun 1550 Masehi. Masa keemasan dari Kesultanan Banjar terjadi sejak periode awal tahun 1526 Masehi hingga 1787 Masehi, yang dimana kerajaan ini terkenal akan aktivitas pertanian dan juga agensi militernya. Pada tahun 1860 Masehi, Belanda secara langsung membubarkan Kesultanan Banjar yang mengharuskan Kesultanan Banjar ditiadakan kembali. Namun, sejarah mencatat bahwa pemerintahan Banjar tetap ada hingga tahun 1905 Masehi yang dimana rakyat Banjar meyakini adanya pemerintahan darurat. Pemimpin atau sultan terakhir Kerajaan Banjar adalah Sultan Muhammad Seman. Kerajaan kedua di Kalimantan yaitu Kerajaan Sukadana atau Tanjung Pura. Kerajaan Sukadana atau Tanjung Pura merupakan kerajaan tertua di Kalimantan Barat yang berdiri pada abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini mengalami beberapa pemindahan ibu kota kerajaan. Ibu kota pertama terletak di Negeri Batu yang saat ini dikenal sebagai Kabupaten Ketapang. Kemudian pindah ke Sukadana yang saat ini kota ini di Kabupaten Kayong Utara pada abad ke-14 dan berubah menjadi Kerajaan Matan pada abad ke-15 semenjak Sorge atau Giri Kesuma berkuasa dan memeluk Islam. Sulawesi. Di daerah Sulawesi terdapat 3 kerajaan Islam, yaitu Islam Makassar, Bone, dan Boton. Kerajaan Islam Makassar, kerajaan yang berkembang sangat pesat di Sulawesi, adalah kerajaan Goa dan Talo saja. Hal tersebut dikarenakan letak Goa dan Talo yang berada di tengah jalur pelayaran yang strategis. Oleh karena itu, raja kedua kerajaan Majid itu memutuskan untuk bergabung dan mendirikan Kerajaan Islam Makassar dengan raja pertamanya adalah Sultan Alauddin. Kerajaan Islam Makassar ini gemar menyebarkan dakwah Islam. Masa puncak kejayaan ini ialah pada saat pemerintah Sultan Alauddin. Sultan Hasanuddin adalah cucu dari Sultan Alauddin. Kerajaan Bone. Kerajaan Bone merupakan kerajaan Islam yang terletak di Sulawesi bagian barat daya, yang sekarang dikenal dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Kerajaan Bone berdiri pada awal abad ke-16. Bone meraih puncak kejayaan setelah berakhirnya Perang Makassar pada tahun 1667 sampai 1669. Bone kemudian menjadi kerajaan paling dominan di wilayah selatan Sulawesi. Perang Makassar mengantarkan Sultan Sa'aduddin menjadi penguasa tertinggi. Selanjutnya, tahta diwariskan kepada keponakannya yang kemudian menjadi leluhur utama aristokrat di Sulawesi Selatan. Kerajaan Buton. Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di Kepulauan Buton, Sulawesi Tenggara. Kerajaan Buton resmi menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Buton yang ke-6, yaitu Timbang-Timbangan atau Laki-Lapunto. Raja Kerajaan Buton diislamkan oleh Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman Al-Fatani yang datang dari Johor, agama Islam yang berkembang pesat di wilayah Kerajaan Buton. Ajaran Islam banyak diterapkan dalam pemerintahan dan masyarakat. Peraturan undang-undang Kerajaan Buton disebut Murtabat 7 yang erat dengan ajaran tasawuf. Pada masa kejayaannya, Kerajaan Buton menjalin hubungan yang baik dengan seluruh kerajaan di Sulawesi hingga Pulau Jawa. Hubungan diplomatik ini membuat perekonomian wilayah Kerajaan Buton lebih baik karena hubungan perdagangan.
Aceh. Di Aceh terdapat 3 kerajaan Islam, yaitu Samudra Pasai, Aceh Darussalam, dan Riak dan Perlak. Kerajaan Samudra Pasai, kerajaan yang berdiri di Aceh pada abad ke-10 Masehi dengan raja pertama Meurah Zilu atau Sultan Malik Al-Saleh yang memerintah Samudra Pasai pada tahun 1261 sampai 1289 Masehi. Beliau merupakan keturunan raja Islam yaitu Makhdum Sultan Malik Ibrahim Shah Johan. Samudra Pasai berada di puncak kejayaannya ketika pada masa Sultan Ahmad Beyhan Shah Malik Zohir pada tahun 1326 sampai 1345 Masehi. Samudra Pasai merupakan pusat perniagaan penting yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Pada masa pemerintahan Sultan Malik Zohir, kerajaan Samudra Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dengan dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping berbagai pusat perdagangan, Samudra Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam pada tahun 1496 sampai 1903 berdiri pada masa runtuhnya kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Aceh Darussalam atau yang disebut dengan Kerajaan Aceh atau Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera dengan ibu kota Banda Aceh Darussalam. Sultan pertama kerajaan Aceh Darussalam yaitu Sultan Ali Mumayyad Syah dinobatkan pada hari Ahad 1 Jumadil Awal 913 Hijriah bertepatan dengan tanggal 8 September 1507 kalender Masehi. Kerajaan Aceh Darussalam mengalami kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dan Sultan Meuku Alam. Pada masa kepemimpinannya, Aceh mengalami masa ekspansi dan pengaruh luas hingga menaklukkan Pahang yang merupakan sumber timah utama. Kerajaan Perlak. Kerajaan Perlak merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia yang terletak di Peureulag, Aceh Timur, yang berdiri pada abad ke-3 Hijriah atau abad ke-9 Masehi. Kerajaan Perlak diproklamasikan menjadi sebuah kerajaan Islam dan Syed Abdul Aziz dilantik sebagai rajanya dengan gelar Sultan Alauddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah pada tanggal 1 Muharram 225 Hijriah. Perlak atau Peureulag merupakan sebuah area produksi kayu perlak, sejenis kayu yang sangat cocok digunakan untuk pembuatan kapal. Oleh karena itu, daerah tersebut ramai dikunjungi oleh kapal-kapal dari negara pembuatan kapal, dari negara Arab dan Persia. Hal ini menyebabkan perkembangan komunitas Islam di daerah ini hingga pernikahan campuran perdagangan Muslim dengan wanita asli daerah Perlak. Raja terakhir dari kerajaan ini adalah Muhammad Amir Syah mengawinkan putrinya dengan Malik Saleh. Lalu Malik Saleh yaitu pendiri kerajaan Samudra Pasai. Sejarah peradaban Islam di Indonesia 1. Pada abad ke-7 Masehi. Sumber sejarah yang menginformasikan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 Masehi adalah berita Cina zaman dinasti Tang. Berdasarkan berita Cina zaman dinasti Tang, pada 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di Kanton. Willem Peter Greenveld dalam Nusantara dalam catatan Tionghoa 1880 berpendapat pada waktu yang sama kelompok Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera yang bernama Darus atau Fansur. Masa Kerajaan Sriwijaya. Ketika Kerajaan Sriwijaya mengembangkan kekuasaan sekitar abad ke-7 dan 8,
Para pedagang muslim telah ada yang singgah di kerajaan itu, sehingga diduga sejumlah penduduk di Sumatera telah memasuki Islam. Masa Kerajaan Kalingga. Pada 674 Masehi, Raja Tasyih mengirim duta ke Kerajaan Holing untuk membuktikan keadilan, kejujuran, dan ketegaran Ratu Sima, penguasa Kerajaan Kalingga yang terletak di pantai utara Jawa Tengah. 2. Abad ke-13 Masehi. Catatan Marco Polo. Catatan perjalanan Marco Polo atau Marco Polo yang menerangkan ia pernah singgah di Perla atau Perula pada 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Nisan makam Raja Samudra Pasai. Penemuan nisan makam Raja Kerajaan Samudra Pasai bernama Sultan Malik Al-Saleh atau Malikus Saleh yang berangkat tahun 1927 Masehi. Berita Ibnu Battuta dari India. Dalam perjalanan menuju Cina, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai pada 1345 Masehi. Ia menceritakan Raja Samudra Pasai giat menyebarkan agama Islam. Abad ke-13 Masehi. Sumber sejarah yang menyatakan agama Islam mulai masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi adalah catatan Mahuan. Mahuan adalah seorang musafir Cina Islam yang memberitakan pada abad ke-15 Masehi sebagian besar masyarakat pantai utara Jawa Timur telah memeluk Islam. Pemakaman Muslim kuno di Toroloyo. Pemakaman Islam kuno di Toroloyo dan Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur berangkat tahun 1457 Masehi. Adanya pemakaman Muslim tersebut membuktikan bangsawan kerajaan Majapahit sudah memeluk agama Islam pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk. Makam salah seorang Wali Songo. Pada makam salah satu dari Wali Songo di daerah Gresik dari Jawa Timur, pada batu nisannya tertulis nama Malik Ibrahim atau bangsa Persia yang wafat pada tahun 1419 Masehi. Catatan Suma Oriental oleh Tomo Pires dikutip dari Ensiklopedia Jakarta. Musafir Portugal bernama Tom Pires menulis catatan berjudul Suma Oriental Quadrata Domar Rosso Ate Ausjins atau ikhtisar wilayah timur dari Laut Merah hingga negeri Cina pada tahun 1512 sampai 1515. Dalam catatan tersebut diberitahukan penyebaran agama Islam di Nusantara, di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Jawa, sampai Kepulauan Maluku. Perkembangan peradaban Islam di Indonesia pada abad ke-17 Masehi sampai sekarang. Pada abad ke-17 Masehi atau tahun 1601, Kerajaan Hindia Belanda datang ke Nusantara untuk berdagang. Namun pada perkembangan selanjutnya, mereka menjajah daerah ini. Belanda datang ke Indonesia dengan dagangannya VOC. Sejak itu hampir seluruh wilayah Nusantara dikuasainya kecuali Aceh. Saat itu antara kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara belum sempat membentuk aliansi atau kerjasama. Hal ini yang menyebabkan proses penyebaran dakwah terpotong. Dengan sumul ayatul atau kesempurnaan Islam yang tidak ada pemisahan antara aspek-aspek kehidupan tertentu dengan yang lainnya. Ini telah diterapkan oleh para ulama saat itu. Ketika penjajahan datang, para ulama mengubah pesantren menjadi markas perjuangan. Para santri atau peserta didik pesantren menjadi jundullah atau pasukan Allah yang siap melawan penjajah. Sedangkan ulama menjadi panglima perang. Para ulama menggelorakan jihad melawan penjajah Belanda. Belanda mengalami kewalahan yang akhirnya menggunakan strategi-strategi.
politik divide and impare yang pada kenyataannya memecah belah atau mengadu domba antara kekuatan ulama dengan adat. Contohnya, Perang Padri di Sumatera Barat dan Perang Diponegoro di Jawa. Dalam hal ini, Belanda mendatangkan Profesor Dr. Snow Christian Hurgonje alias Abdul Ghaffar, seorang guru besar ke Indonesia di Universitas Hindia Belanda yang juga seorang orientalis yang pernah mempelajari Islam di Mekah. Dia berpendapat agar pemerintahan Belanda membiarkan umat Islam hanya melakukan ibadah madzhab atau khusus dan dilarang berbicara atau sampai melakukan politik praktis. Gagasan tersebut dijalani oleh pemerintahan Belanda dan salah satunya adalah pembatasan terhadap kaum muslimin yang akan melakukan ibadah haji, karena pada saat itulah terjadi pematangan perjuangan terhadap penjajahan.